pemirsa. Ini penting sekali soal gerhana bulan. Kemarin kita kan baru melaksanakan, ada juga yang melaksanakan sholat gerhana bulan ya. Kamu lihat gerhana bulan ya nggak? Aku nggak lihat. Nah itu hukumnya seperti apa sebenarnya? Nah itu dia. Jadi emang pas banget kita mau bahas tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Langsung kita lihat penjelasannya ya. Ini dia. Fenomena gerhana bulan dan matahari. Pemirsa beriman, pada hari Rabu 8 Oktober 2014 lalu telah terjadi gerhana bulan total. Ya, laman BMKG mengabarkan gerhana tersebut dapat diamati dari Amerika, Samudra Pasifik, Australia, dan Asia, kecuali Asia Barat. Gerhana ini juga dapat diamati dari wilayah Indonesia. Gerhana bulan adalah peristiwa ketika terhalangnya cahaya matahari oleh bumi, sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan, sehingga tidak semuanya sampai ke bumi dan selalu terjadi pada saat fase bulan baru. Nah pemirsa, dalam ajaran agama Islam, seperti yang kita ketahui, ketika terjadi gerhana, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Namun adakah dalil yang menunjukkan hal tersebut? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Jika seseorang menyaksikan gerhana, maka orang tersebut dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah pemirsa, lalu apa hukum sholat gerhana? Pendapat yang terkuat adalah, bagi siapa saja yang melihat gerhana dengan mata telanjang, maka ia wajib melaksanakan sholat gerhana. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melihat gerhana tersebut, matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari 1047. Karena dari hadis tersebut menjelaskan mengenai hukum sholat gerhana yang mengandung kata perintah, yakni jika kalian melihat gerhana tersebut, bersegeralah untuk sholat. Maka menurut kaidah usul fikih, maksud dari hadis tersebut, hukum melaksanakan sholat gerhana adalah wajib. Pendapat yang menyatakan wajib inilah yang dipilih oleh Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Kun, dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun yang menjadi catatan adalah, jika di suatu daerah tidak nampak gerhana, maka tidak ada keharusan melaksanakan sholat gerhana. Karena sholat gerhana ini diharuskan bagi siapa saja yang melihatnya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang. Dari Al-Mughirah bin Syubah, Rasulullah SAW bersabda, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah, lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang atau berakhir. Hadis riwayat Bukhari 1060 dan Muslim 904. Sholat gerhana juga boleh dilakukan pada waktu terlarang untuk sholat. Jadi, jika gerhana muncul setelah asar pada waktu tersebut adalah waktu terlarang untuk sholat, maka sholat gerhana tetap boleh dilaksanakan. Seperti dalil berikut, jika kalian melihat kedua gerhana matahari dan bulan, bersegeralah menunaikan sholat. Hadis riwayat Bukhari 1047. Maka dari hadis tersebut, waktu untuk melaksanakan sholat gerhana tidak dibatasi waktunya. Kapan saja melihat gerhana, maka sholat gerhana tetap bisa dilaksanakan. Terdapat beberapa hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana, diantaranya adalah perbanyaklah berzikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari 1044. Keluar untuk mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini, seperti dalam hadis dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai kendaraan di pagi hari. Lalu terjadilah gerhana. Lalu Rasulullah melewati kamar istrinya yang dekat dengan masjid. Lalu beliau berdiri dan menunaikan sholat. Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari 1050. Dalam Fathul Bari 4 atau 6, Ibnu Hajar mengatakan bahwa
Wanita boleh ikut serta melakukan sholat gerhana bersama kaum pria di masjid. Namun jika ditakutkan keluarnya wanita tersebut akan membawa fitnah atau menggoda kaum pria, maka sebaiknya mereka sholat sendiri di rumah. Lihat pula dalam Sahih Fiqh Sunnah 1345. Dan yang keempat, hal-hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana adalah menyeru jamaah dengan panggilan as-salatu jamiah dan tidak ada azan maupun iqamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah dengan as-salatu jamiah, yang artinya mari kita lakukan salat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul, kemudian Rasulullah maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim 901. Berdasarkan hadis tersebut, tidak diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Jadi, azan dan iqamah tidak ada dalam sholat gerhana. Kelima, berkhutbah setelah sholat gerhana. Disunahkan setelah sholat gerhana untuk berkhutbah, dan khutbah yang dilakukan adalah sekali seperti sholat id, bukan 2 kali khutbah. Inilah pendapat yang benar yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Lihat Syahrul Mumti 2433. Ada tata cara melaksanakan sholat gerhana, yakni sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini juga didasarkan pada hadis riwayat Bukhari 1044, yakni Aisyah menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah bangkit dan mengimami manusia, dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut, namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau ruku kembali dan memperpanjang ruku tersebut, namun lebih singkat dari ruku yang sebelumnya. Lalu beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut, dan pada rakaat berikutnya beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak usai mengerjakan sholat tadi, dan matahari pun telah nampak. Pemirsa beriman, sikap yang tepat ketika terjadi fenomena gerhana ini adalah takut dan khawatir akan terjadi hari kiamat. Karena siapa tahu peristiwa ini adalah tanda datangnya bencana atau azab, atau tanda semakin dekatnya hari kiamat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lantas berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat, sehingga beliau pun mendatangi masjid. Kemudian beliau mengerjakan sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang lama. Abu Musa al-Asy'ari juga mengatakan bahwa ia belum pernah melihat Rasulullah melakukan sholat sedemikian rupa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang, akan tetapi Allah menjadikan demikian untuk menakuti hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Muslim 912. Maka hendaknya seorang mukmin merasa takut kepada Allah serta khawatir akan tertimpa azabnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sangat takut ketika itu. Padahal kita semua tahu bersama bahwa beliau adalah hamba yang paling dicintai Allah. Lalu mengapa kita hanya melewati fenomena semacam ini dengan perasaan biasa saja? Mungkin hanya diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan mungkin diisi dengan berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gitu ya Nu, kalau kita melihat secara langsung gerhana bulan, kita wajib menjalankan sholat gerhana bulan tadi itu ya. Benar sekali, sesuai dengan tadi memang hadisnya tadi, kalau laksanakan sholat, bersegeralah melaksanakan sholat kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu ya. Nah selain itu juga memang dalam sholat gerhana itu kita dianjurkan untuk berzikir, bertakbir,
berdoa, bersedekah. Dan memang kalau setelah sholat gerhana itu memang khotibnya itu berkhutbah, dan memang tadi seperti khutbahnya sholat id. Jadi cuma sekali khutbah gitu. Ya, jadi memang banyak hal yang memang bisa dilakukan ketika sholat gerhana, tapi lebih banyak melakukan ibadah-ibadah seperti berzikir tadi ya, bertakbir, sedekah gitu ya. Iya. Dan kalau kita nggak lihat, kita mau sholat sunnah nggak apa-apa kali ya? Nah itu aku agak bingung tadi. Kalau nggak salah tadi sunnah ya, kalau misalnya tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya ini adalah khilaf antar ulama sih sebenarnya ya. Iya benar. Ya udah, setelah ini masih ada yang lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.